Desa Tandu bukan nama asli. Sebuah desa yang masih ada di daerah pegunungan. Banyak dari warganya yang berprofesi sebagai buruh tani. Berbagai macam lahan dari padi, jagung, ubi-ubian, dan juga sayur mayur. Bahkan desa itu telah disorot dan jadi pemasok sayur dan buah serta padi untuk dijual di beberapa tempat besar. Salah satu lahan yang paling luas di desa itu adalah lahan padi, dan pemiliknya adalah seorang juragan di desa itu. Namanya Santo, nama samaran. Nama si juragan ini dikenal dengan watak keras, sombong, angkuh, dan semena-mena pada semua orang. Bahkan keluarganya Pak Santo juga memiliki bodyguard atau seorang penjaga yang bekerja untuk keluarganya Pak Santo. Siapapun yang berani macam-macam atau menentang keluarga Pak Santo pasti akan berurusan dengannya. Para warga setempat pun kebanyakan diam dan tidak melawan saat Pak Santo itu bikin ulah. Bukan karena takut akan kalah dengan bodyguardnya, melainkan keluarganya Pak Santo itu dikenal melakukan perjanjian dengan iblis. Dan siapapun yang menentang akan kena imbasnya. Jadi semuanya tidak mau berurusan dengan Pak Santo. Dan jika berurusan, imbasnya akan kena gangguan iblis ingonan Pak Santo. Karena dulu pernah ada seorang bapak-bapak yang tidak terima ketika istrinya digoda juragan Santo dan antek-anteknya. Akhirnya dia marah dan mencoba melawan mereka. Juragan Santo sempat kena bogeman bapak-bapak itu, tapi akhirnya kalah usai dikeroyok oleh para anteknya Pak Santo. Langsung kekerasan fisik. Dan selang beberapa hari, bapak itu mengalami sakit-sakitan dan malamnya meninggal dunia secara tidak wajar. Dan konon katanya itu adalah imbas dari gangguan iblis ingonan juragan Santo. Dengan ditemukan meninggalnya dalam keadaan tubuhnya yang kaku dan ada bekas luka lebam di bagian dadanya. Istrinya kala itu menangis histeris, namun tidak bisa membalas dendam. Hingga akhirnya istrinya itu dan anak-anaknya memutuskan untuk pindah dari kampung itu ke rumahnya yang ada di desa lain. Semenjak itulah para warga mengira bahwa siapapun yang berani melawan Pak Santo pasti jaminannya akan tewas mengenaskan. Sementara itu di tempat lain, sebuah rumah kayu yang kelihatan sudah reot dihuni oleh 3 orang. Seorang kakek yang bernama Mbah Karmin dan seorang adik kakak. Kakaknya cowok bernama Galang dan adiknya yang cewek bernama Vina. Mereka sudah yatim piatu saat masih berumur 12 tahun karena dulu orang tuanya mereka mengalami kecelakaan saat pergi merantau naik bus dan busnya terjun ke jurang. Kini mereka tinggal dengan kakeknya, yaitu Mbah Karmin, dan hidup seadanya. Mbah Karmin ini juga buruh tani di ladang jagung milik orang. Sedangkan Galang yang sudah putus sekolah, dia kerja kuli panggul sayuran yang sudah panen di ladang dan membantu menanam sayuran di ladang orang lain. Sedangkan Vina ini masih lanjut sekolah. Dia duduk di bangku SMA kelas 2. Dia dipaksa oleh Galang dan Mbah Karmin untuk tetap melanjutkan sekolah, dan semua biaya akan diusahakan oleh mereka berdua agar Vina bisa lanjut pendidikan. Vina juga sangat menyayangi kakek dan kakaknya. Terkadang usai pulang sekolah, dia ini bebersih rumah dan masak untuk Mbah Karmin dan Galang nanti sorenya buat makan bersama. Vina jarang sekali ikut main dengan teman-teman seumurannya, karena dia merasa tidak enak melihat kakek dan kakaknya yang berusaha keras demi dirinya. Hingga akhirnya Vina saat itu memutuskan untuk jualan keliling gorengan waktu sore. Meskipun tidak banyak, Mbah Karmin dan Galang mengizinkan asalkan dia pulangnya sebelum maghrib sudah sampai di rumah. Waktu itu, usai selesai masak, kemudian Vina menyiapkan gorengan yang akan dijualnya dengan sayuran yang dibawakan oleh Galang. Karena di tempat dia bekerja di ladang sayuran, setiap akan pulang selalu diberikan sayur oleh juragannya. Untungnya dia memiliki bos atau juragan yang sangat baik sekali, dan bosnya tahu keadaannya Galang dengan keluarganya. Jadi sayuran itu nantinya biasa dimasak dan sisanya dipakai untuk membuat gorengan bakwan. Setelah selesai semua gorengannya itu, kemudian Vina menutup pintu rumah. Dia tidak khawatir rumahnya akan kemalingan. Karena buat apa juga maling datang ke rumahnya? Tahu di dalam rumahnya tidak ada barang-barang mahal dan berharga untuk dijual kembali. Akhirnya pukul 3.15 sore, usai sholat asar,
Vina ini mulai berkeliling menjajakan gorengan di rumah-rumah yang dia lewati dengan menggunakan sepeda cengkinya. Biasanya Vina juga ke desa sebelah, namun dia harus melewati sebuah sungai. Dan untungnya ada jembatan, namun karena di situ banyak persawahan, jadi suasananya sangat sepi. Dia berkeliling sembari teriak-teriak menjajakan gorengannya yang masih panas itu dan akan segera dingin. Gorengan, gorengan! Sesekali Vina melihat berpapasan dengan ibu-ibu yang lewat, tak sungkan dia untuk menawarkannya. Siapa tahu ibu itu berniat untuk membeli gorengannya. Gorengannya bu, ini masih panas. Enggak neng, maaf ya. Oh iya bu, gak apa-apa. Mari bu, ucap Vina dengan senyuman ramah. Dia pun melanjutkan kembali keliling ke rumah-rumah warga. Akhirnya setelah keliling ke sana kemari, alhamdulillahirobbilalamin, sore itu dagangannya laris dan habis semua. Vina pun memutuskan untuk pulang sebelum maghrib berkumandang sesuai dengan pesan dari Mbah Karmen dan Mas Galang. Tepat 5:30 sore, Vina pun tiba di rumah dan mendapati Mbah Karmen serta Galang tengah rehat usai pulang kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Galang dan Mbah Karmen. Saat itu Vina pun ikut duduk untuk rehat karena capek sudah keliling sana kemari. Gimana dagangannya Vin? Tanya Galang. Alhamdulillah, habis semua mas. Alhamdulillah, kalau gitu kamu kalau capek jangan dipaksa kerja terus ya Vin, ucap Galang. Iya bener Nduk, kata masmu itu bener. Iya mbah, lagian aku seneng kok bisa jualan keliling. Ya sudah sana, kamu mandi dulu Vin. Lalu saat itu mereka gantian untuk mandi dan lanjut makan bersama malam itu dengan masakannya dimasak oleh Vina tadi sore sebelum keliling. Vina merasa bersyukur meskipun tanpa orang tua karena dia masih memiliki kakek dan Mas Galang yang sayang padanya. Mereka pun saat itu saling bercerita kegiatannya masing-masing hari ini. Vina juga bilang soal dagangannya yang laris di desa sebelah. Mereka semua pun mengucap rasa syukur. Sementara itu, di kediamannya Juragan Santo, dia terlihat berada di sebuah ruangan yang warnanya serba hitam. Di dalamnya sudah terdapat beberapa sesajen dan kemenyan yang mengepul asapnya di dalam, semuanya sudah tertata rapih. Di depannya itu juga sudah ada ayam cemani yang telah dibakar sampai matang. Kemudian Pak Santo mulai berkomat kamit, merapalkan mantranya, menunggu sesembahan yang dipujanya itu datang menghampiri. Pak Santo sangat fokus sekali merapalkan mantranya. Sampai tak berselang lama, hembusan angin kencang datang masuk ke dalam ruangan ritualnya itu, membuat asap kemenyan itu semakin berhembus ke sana kemari di dalam ruangannya. Saat itu disertai dengan asap tipis yang mengepul datang menghampiri Juragan Santo. Dan sesaat kemudian asap yang mengepul itu berubah wujudnya, mewujud menjadi sosok buto yang sangat menyeramkan sekali. Sosok buto itu kedua matanya merah menyala dengan tubuh tinggi besar, bertaring tajam dan panjang. Sesaat kemudian sosok itu menerima sesembahan yang diberikan oleh Pak Santo. Dan sosok itu lalu berkata kepada Pak Santo, setelah ini dia akan meniduri beberapa istrinya Juragan Santo sebagai perjanjian ritualnya. Pak Santo pun mengiyakan saja karena memang sudah menjadi kebiasaan, jadi Pak Santo tidak heran. Ternyata selama ini Pak Santo memiliki 3 istri dan mereka hidup satu rumah. Akibat diguna-guna oleh Pak Santo, mereka bertiga pun rukun semua, tidak ada keributan sama sekali. Namun sosok itu tiba-tiba saja bilang kepada Pak Santo, jika dia ingin lebih banyak lagi hartanya. Buto itu menyuruh Pak Santo untuk mencari pasangan lagi untuk dinikahinya. Jika kau ingin memiliki harta yang lebih banyak lagi, aku akan mengabulkannya, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya Tuhan? Kau harus mencari pasangan lagi dan kau menikahinya. Iya baik, nanti saya akan mengusahakannya, jawab Pak Santo. Saat itu Pak Santo pun akan mengusahakan syarat itu supaya dia mendapatkan kekayaan yang lebih banyak. Sesaat kemudian, sosok itu akhirnya pergi dari dalam ruangan ritual itu dengan meninggalkan sebuah asap dan bau busuk yang sangat menyengat sekali. Setelahnya sosok buto itu yang menghilang langsung menyamar sebagai Juragan Santo dan akan meniduri istri-istrinya. Pak Santo ini malah dapat uang dan perhiasan yang sangat banyak sekali di depannya, di penampan yang sudah disiapkan sebelumnya.
Bahkan saat itu, Puto menjamin kalau usahanya Pak Santo akan semakin tambah berkembang. Dia pun senang kegirangan karena dia akan semakin kaya dan menjadi juragan yang paling kaya raya di desanya itu. Dia merasa tidak ada yang bisa mengalahkan dirinya, sehingga membuatnya semakin semena-mena dan sombong. Esok harinya, Juragan Santo dan para anak buahnya itu sedang keliling desa dan tidak sengaja melihat Vina yang sedang jualan gorengan keliling sore itu. Spontan langsung dipanggil Pak Santo dan digodain di situ juga, karena memang Vina ini memiliki paras cantik. Namun Vina sudah pernah diperingatkan oleh Galang dan Mbah Karmin, jangan dekat dengan Juragan Santo karena takut terjadi apa-apa dengannya. "Neng, sini, saya mau beli gorengannya." "Iya baik Pak." Saat itu Vina pun langsung menghampiri Juragan Santo dan para rombongan anak buahnya. "Kamu ternyata cantik juga ya," goda Juragan Santo. "Kalau saya jadikan istri pasti cocok nih," ucapnya. Saat itu Juragan Santo melihat Vina dari atas sampai bawah tubuhnya Vina, dan Vina pun semakin merasa risih. "Maaf Juragan, jadi beli atau tidak ya?" "Jadi dong, masa iya? Bahkan semuanya saya borong untuk kamu, gadis cantik." "Beneran Juragan mau diborong?" "Iyalah, kamu jangan meremehkan saya. Sudah, cepat bungkus semuanya." Iya Juragan, saya bungkuskan." Segera Vina membungkus semua gorengannya itu yang sudah diborong oleh Juragan Santo. Setelahnya Juragan Santo membayar dengan memberikan uang 100 ribuan selembar, dan saat itu dia memberikan uang kembaliannya itu untuk Vina saja. "Udah, ambil saja kembaliannya buat kamu cantik." "Nah, terima kasih Juragan, kalau begitu saya permisi dulu." Usai Juragan Santo dan komplotannya itu membeli gorengannya, dia segera pergi dari situ karena takut. Saat itu Juragan Santo kemudian terpikir untuk menikahi saja Vina. Dia beranggapan kalau Vina itu pasti mau, karena dia orang susah, pasti bakal mau saja nikah dengannya. Apalagi Juragan Santo merasa dia punya uang banyak meskipun sudah punya 3 istri sekaligus. "Menurut kalian gimana kalau saya nikahi Vina?" "Sikat saja Juragan, lumayan dapat gadis masih sempit," canda salah satu anteknya itu. "Iya Juragan, lagian dia kan miskin, pasti akan menerima sampean Juragan," timbal yang lain. "Iya betul, aku kan punya semuanya ya, jadi gampang, tinggal dirayu dan diming-imingi saja," ucap Pak Santo sembari tertawa terbahak-bahak dengan komplotannya. Malamnya, di rumah Vina menceritakan kejadian tadi sore yang dialaminya sore tadi saat ketemu dengan Juragan Santo kepada Mbah Karmin dan Galang. "Mas, Mbah, tadi sore aku keliling jualan, terus ada juragan sama anak buahnya. Mereka beli gorengan, bahkan diborong semuanya." "Tumben banget dek," tanya Galang. "Iya mas, tapi tadi sore aku risih soalnya juragan godain aku." "Tapi kamu gak kenapa-napa kan dek?" "Iya gak apa-apa mas, untungnya aku langsung pergi. Tapi dia mengatakan sesuatu." "Mengatakan apa?" tanya Mbah Karmin. "Pak Santo bilang kalau aku cocok untuk dijadikan istri." "Kamu lain kali harus berhati-hatian Duk, kalau ketemu sama Santo dan para anak buahnya itu." Iya Mbah, aku pasti akan hati-hati." Mereka sangat khawatir dengan Vina karena sangat takut terjadi apa-apa. Malam pun mulai larut. Saat itu mereka langsung beranjak untuk pergi tidur ke dalam kamarnya masing-masing. Namun saat itu Vina yang sudah berada di dalam kamarnya, dia tidak bisa tidur karena kepikiran dengan ucapan juragan tadi sore. Dia benar-benar takut sendirian, membuat pikirannya kacau malam itu. Apa maksudnya juragan ngomong katanya aku cocok untuk dinikahinya ya? Gumam Vina. Semoga saja bukan apa-apa. Mungkin dia hanya bergurau saja. Vina masih tetap mencoba berpikir positif. Dan seketika malam itu, tiba-tiba saja turun hujan, membuat suasana jadi adem, dan Vina terlelap dalam tidurnya. Keesokan paginya, Vina bangun lebih awal. Suara ayam berkokok mulai saling bersahutan, tanda sudah pagi. Suasana pagi itu disertai dengan embun yang dingin, apalagi semalam habis diguyur hujan. Saat itu, Vina langsung ke pawon untuk memasak air, dan juga masak untuk sarapannya sembari menghangatkan tubuhnya di depan tungku api yang membara. Beberapa saat kemudian,
Galang datang menghampiri Vina yang sudah berada di pawon. "Kamu masak apa, Vin?" "Ini mas, masak air buat bikin teh sama mau masak singkong rebus buat sarapan." "Emangnya gak ada nasi sama lauknya ya? Kok rebus singkong?" tanya Galang. "Iya mas, udah pada habis. Mungkin nanti siang aku ke warung buat belanja." "Biar mas aja nanti ke warung, mumpung libur kerja." "Iya mas." Kebetulan pagi itu Vina libur dan Galang serta Mbah Karmin juga sedang tak pergi ke ladang. Setelah selesai sarapan, tiba-tiba saja datanglah Juragan Santo dan anteknya, yaitu anak buahnya, ke rumah. Terkejutlah mereka semua. Ternyata Pak Santo datang ke rumahnya itu tanpa basa-basi. Dia langsung mengungkapkan maksud kedatangannya itu, bahwa dia ingin melamar Vina dan menikahinya. Tok tok tok. "Juragan Santo, ada apa ya?" "Monggo silakan masuk Juragan," ucap Mbah Karmin mempersilahkan. Saat itu mereka duduk bersama di ruang tamu dengan kursi yang terbuat dari anyaman bambu itu pun sudah reot. "Langsung saja, saya mau menyampaikan maksud kedatangan saya ke sini. Kalau saya hendak melamar dan menikahi Vina," ucap Juragan Santo tegas. Sontak terkejutlah Mbah Karmin, Galang dan Vina. Karena tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba datang mendadak dan akan melamar bahkan menikahi Vina. Mereka terkejut. Mengapa Juragan Santo tidak berpikir kalau Vina ini belum lulus sekolah, tapi malah mau diajak nikah? Aduh, parah banget. Bahkan Juragan Santo bilang, untuk nantinya jika Vina mau, rumah mereka akan direnovasi dan hidupnya akan dijamin enak. Kalau Vina mau menerima lamaran saya dan menikah dengan saya, rumah kalian ini akan saya renovasi dan kalian akan hidup enak terjamin. Gak usah susah payah kerja, kata Juragan Santo. Namun saat itu Vina langsung menggelengkan kepalanya, menatap ke arah kakeknya bahwa dia tidak mau, dan Mbah Karmin tanpa harus bilang pun gak bakalan setuju kalau Vina nikah sama Juragan Santo. Mbah Karmin pun menolak sehalus mungkin maksud Juragan Santo agar tidak menyinggungnya. "Maaf Pak, jujur saya terkejut dengan kedatangan Bapak yang tiba-tiba mau melamar cucu saya. Bapak kan tahu sendiri kalau cucu saya ini masih sekolah. Jadi mohon maaf sekali Pak, saya belum bisa menerima lamaran Bapak." Namun Juragan Santo yang keras dan angkuh, dia tidak terima lamarannya itu ditolak mentah-mentah. Marahlah dia. "Kurang ajar, berani-beraninya kalian menolak lamaran saya. Awas kalian nantang saya." Para anak buahnya pun kemudian mengobrak-abrik isi rumahnya Mbah Karmin, dan mereka ketakutan kala itu. Bruak, bruak. Galang dicegah oleh Mbah Karmin saat mau melawan balik mereka. "Sudah cukup Lang, kamu jangan melawan," ucap Mbah Karmin. "Tapi Mbah, mereka seenaknya saja." "Biarkan saja." Juragan Santo kemudian menghina Mbah Karmin dan keluarga. Kemudian mereka beranjak pergi dari rumahnya Mbah Karmin. "Kalian ini sudah miskin tapi sombong, belagu. Beraninya kalian menolak saya. Awas saja kalian, tahu sendiri akibatnya." Lalu mereka pergi dan anteknya itu menggebrak pintu sangat kencang sekali. Briak! Usai kepergiannya Juragan Santo, Mbah Karmin langsung terduduk lemas. Penyakitnya kumat lagi. Dia serasa sesak nafas dan akhirnya dibaringkan ke kasur oleh Galang dan Vina. "Mbah, kenapa Mbah?" tanya Vina khawatir. "Ayo kita bawa ke kamar, Vin." "Iya Mas." Setelah Mbah Karmin dibaringkan di kasur, saat itu Mbah Karmin berpesan kepada Galang agar tidak mencari masalah dengan Juragan Santo ataupun dendam. "Galang, Mbah mohon sama kamu, jangan pernah kamu mencari masalah sama Juragan Santo, dan kamu jangan ada dendam dengannya." "Iya Mbah," jawab Galang. Saat itu Galang pun nurut saja dengan pesannya Mbah Karmin. Tapi nanti jika keterlaluan, pasti Galang akan melawan balik. "Tapi Mbah, nanti kalau mereka perbuatannya semakin keterlaluan, aku tidak bisa diam Mbah." "Sudah, kamu jangan cari masalah, diam saja." Sementara di sisi lain, Juragan Santo yang masih tidak terima atas penolakannya itu, dia berniat akan membalas dendam. "Awas saja kalian, akan kubalas kalian semua." Malam harinya, kemudian Pak Santo masuk ke dalam ruangan ritualnya. Dia seperti biasa sudah menyiapkan sesajen dan kemenyan yang sudah dibakar. Saat itu Pak Santo langsung merapalkan mantranya untuk memanggil sosok iblis sesembahannya
untuk memberikan pelajaran bagi Mbah Karmin. Beberapa saat kemudian, hembusan angin kencang datang dan disertai dengan sebuah asap tipis masuk ke dalam ruangan ritual. Terlihat sosok buto ijo yang sangat menyeramkan sekali menampakkan wujudnya di hadapan Pak Santo. Lalu Pak Santo meminta kepada sosok itu untuk membuat Mbah Karmin sakit-sakitan dan lumpuh. "Saya mau kau membuat si tua bangka itu sakit-sakitan dan lumpuh karena dia sudah seenaknya menolak lamaran saya." Kemudian sosok itu akan mengabulkan permintaan dengan syarat Pak Santo harus menyediakan kepala kambing sebagai bayarannya, dan Pak Santo pun menyanggupinya. "Aku akan mengabulkan permintaanmu itu, tapi ada syaratnya." "Apa syaratnya?" "Syaratnya kau harus menyiapkan kepala kambing untukku sebagai bayarannya." "Iya baik, nanti saya akan siapkan kepala kambingnya." Sesaat kemudian, sosok buta itu pun pergi menghilang begitu saja dan meninggalkan asap tipis di dalam ruangan itu dengan bau busuk yang sangat menyeruak sekali. Pak Santo pun tersenyum licik, puas karena sebentar lagi Mbah Karmin akan merasakan penderitaan atas penolakan lamarannya itu. "Berani kau menolak saya? Rasakan pembalasanku, Karmin," gumam Pak Santo. Sementara malam itu di rumahnya Mbah Karmin yang saat itu hendak tidur, dia dikagetkan dengan kemunculan sosok buto di jendela kamarnya dan masuk ke dalam kamar. Sosoknya sangat menyeramkan sekali. Kedua matanya merah menyala dan mulut menyeringai dengan gigi taring tajam dan panjang. Mbah Karmin melihat sosok itu membawa sebuah tali. Kemudian sosok itu menyerang tubuhnya Mbah Karmin yang kala itu sedang kaku. Mbah Karmin terpental ke dinding kayu dan langsung ambruk pingsan. Sosok itu kemudian langsung mengikat kakinya Mbah Karmin dengan tali gaib sehingga kini Mbah Karmin lumpuh. Kedua kakinya tidak bisa digerakkan sama sekali. Setelahnya, sosok buto itu pun pergi menghilang entah kemana, meninggalkan Mbah Karmin yang pingsan di dalam kamar. Keesokan paginya, Galang menemukan Mbah Karmin di dalam kamarnya yang sudah terkapar di lantai. Paniklah Galang. "Vina, Vin, cepat sini!" teriak Galang. Sesaat kemudian, Vina pun datang menghampiri Galang dan Mbah Karmin yang ada di dalam kamar. "Ada apa, Mas?" "Ini lihat Mbah pingsan, ayo kita angkat." Saat itu kemudian dibantu oleh Vina. Mbah Karmin dibaringkan di atas kasur. Usai tersadar, Mbah Karmin ini gak bisa gerakin kakinya. Dia seolah mati rasa, lumpuh. "Kaki Mbah kenapa ini kok gak bisa digerakkan?" Sontak panik dan khawatirlah mereka berdua melihat Mbah Karmin kakinya tidak bisa digerakkan. Galang dan Vina pun sedih melihat kondisinya Mbah Karmin. Namun Mbah Karmin menyuruh kepada mereka untuk tetap sabar dan tegar. "Kalian jangan sedih ya, yang sabar dan tegar. Maafin aku ya Mbah. Ini pasti salah aku Mbah. Pasti Juragan Santo yang sudah melakukan ini," ucap Vina sambil menangis. "Sudah Nduk, kamu jangan nangis. Sana kamu berangkat sekolah saja, takut kesiangan." "Gak mau Mbah, aku mau jagain Mbah saja di rumah." "Gak usah, kan ada Mas Galang. Kamu berangkat sekarang, sana." "Ya udah Mbah, aku siap-siap dulu." Saat itu Mbah Karmin menyuruh Vina untuk berangkat sekolah, dan dia di rumah bersama dengan Galang saja. Dan berangkatlah Vina saat itu ke sekolah. Siang itu, para warga geger soal Mbah Karmin yang lumpuh karena beritanya sudah tersebar. Dan siang itu Pak Santo yang lewat di ladang tempatnya Mbah Karmin bekerja, dia mendengar obrolan para petani-petani itu yang sedang istirahat makan siang, ngomongin soal Mbah Karmin yang mendadak lumpuh. Dia pun merasa puas mendengar itu. "Bapak-bapak udah tahu belum Mbah Karmin tidak berangkat ke ladang?" "Emangnya kenapa Pak?" "Dia katanya Galang lumpuh, kakinya tidak bisa digerakin." "Ah masa sih Pak?" "Iya bener, tadi Galang ketemu sama saya. Dia bilang kalau kakeknya sudah tidak bisa kerja lagi karena lumpuh." Namun saat petani melihat kedatangannya Juragan Santo, mereka langsung terdiam dan kembali ke kerjaannya masing-masing. Juragan Santo ini akan melakukan apapun kepada siapa saja yang menantang kemauannya. Meskipun dia melakukan pesugihan, dia hanya menumbalkan sapi atau kambing, belum pernah sama sekali menumbalkan manusia. Namun kalau membunuh seseorang itu dengan santetnya Juragan Santo, udah dia lakuin beberapa kali. Siang itu, Mbah Karmin ini ternyata kehabisan obat rutinnya
dan akhirnya Galang disuruh untuk membelikannya. "Galang, obatnya sudah habis. Tolong kamu belikan ya di apotek seperti biasa." "Iya mbah, tapi emangnya nggak apa-apa aku tinggal mbah?" "Udah nggak apa-apa." Akhirnya saat itu juga Galang beranjak pergi ke apotek yang ada di pasar, dan jaraknya lumayan jauh. Dia pun terpaksa untuk meninggalkan sebentar Mbah Karmen di rumah. Dia mengayuh sepeda ontelnya itu pergi ke pasar, membeli obat di apotek. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya sampai juga di apotek dan membeli obat untuk kakeknya itu. Setelah membeli obat, dia mampir terlebih dahulu di warung untuk cari makan. Di warung itu Galang nampak lemah sekali dan murung serta gelisah. Tiba-tiba saja, ada seseorang pemuda berusia sekitar 35 tahunan. Dia menegur Galang dan bertanya kepada Galang, kenapa dirinya terlihat cemas. "Maaf mas, saya lihat masnya kok terlihat cemas. Kenapa mas, ada masalah?" Sontak Galang menoleh ke arahnya laki-laki itu. Dia bukan orang sini, karena asing baginya. Lalu dia memperkenalkan dirinya kepada Galang dan mengatakan maksud kedatangannya itu datang ke kampung itu. "Oh ya, sebelumnya kenalin mas, saya Saroso. Saya bukan dari sini. Kedatangan saya ke sini karena dapat wejangan dari guru saya untuk mendatangi kampung ini karena katanya ada sesuatu yang harus dituntaskan." "Oh ya mas, saya Galang." Tidak hanya itu, Saroso juga harus membasmi iblis yang meresahkan warga di desa ini. Dan Galang langsung paham soal iblis yang dimaksud oleh Saroso, karena itu mungkin saja sesembahannya Pak Santo. "Saya datang ke sini juga harus membasmi iblis yang sudah meresahkan warga di kampung ini, mas." Namun saat itu, Galang hanya mangguk-mangguk dan tidak mengatakan soal Pak Santo. Bisa dibilang, Saroso ini adalah seorang pendekar yang tahu soal hal-hal gaib dan membantu seseorang dengan kelebihan yang diberikan Tuhan kepadanya. Lalu Galang pun menceritakan apa yang dialami oleh kakeknya, karena menurutnya itu hal janggal. "Saya memang sedang cemas karena kakek saya tiba-tiba lumpuh dan saya bingung harus bagaimana. Saya tinggal hanya dengan adik dan kakek saya." Dan Saroso ini sebenarnya tahu kalau memang sakit yang diderita oleh Simbah Karmen itu tidak wajar. "Iya, saya tahu kalau kakekmu itu sakit. Sakitnya memang tidak wajar. Itu memang gangguan iblis." Kemudian Galang pun memohon bantuan kepada Saroso, dan dia dengan senang hati akan membantu, karena memang tujuannya Saroso ke desa itu hendak membasmi kedzaliman yang ada di desa itu. "Saya mohon, bantu kakek saya. Saya tidak tega melihat kakek saya sakit seperti itu." "Iya, saya akan dengan senang hati membantu. Kalau begitu, antarkan saya ke rumahmu." Akhirnya pulanglah mereka. Saroso bonceng Galang dengan sepeda ontelnya. Sedangkan kala itu di tempat lain, Vina yang baru pulang sekolah dan naik sepeda cengkik sayangannya melewati jalanan yang sama dilalui oleh Galang tadi pas berangkat. Dan tiba-tiba saja dia dihadang oleh Pak Santo dan anak buahnya di jalan yang sepi. Mereka berniat akan memerkosanya. Sontak Vina langsung terkejut melihat ada mereka. Dia pun mencoba untuk menerjang melewati mereka begitu saja. Akan tetapi saat dia hendak menerjang mereka, dia malah terjatuh dari sepedanya. Brak! Kemudian Vina langsung dipegangi oleh dua orang anteknya Pak Santo. Vina pun meronta-ronta dan teriak meminta tolong saat Pak Santo hendak mulai menyentuh tubuhnya. Tolong saya!" Plak! Saat Vina sedang berteriak minta tolong, tiba-tiba saja Vina langsung ditampar oleh Pak Santo dan menyuruhnya untuk diam. "Diam! Percuma kamu teriak juga tidak ada yang dengar. Lihat di sini sepi," ucap Juragan Santo. Namun dari kejauhan Galang dan Saroso yang baru pulang dari pasar, mereka mendapati Vina sedang diganggu oleh Pak Santo dan anteknya. Murkalah Galang dan berkata pada Saroso bahwa itu adiknya yang sedang diganggu. "Kurang ajar mereka." "Siapa?" tanya Saroso. "Itu adikku diganggu sama juragan dan anteknya, mas. Tolong bantu saya." "Ya sudah, ayo kita samperin." Untungnya Galang dan Saroso datang sebelum Vina diperkosa, dan Vina menangis kala itu dipegangi oleh mereka. "Hei, lepaskan adikku!" teriak Galang tiba-tiba. Saat itu Galang mencoba untuk melawan antek-anteknya Pak Santo. Dia sempat memukul satu orang. Namun dia akhirnya kalah dan jatuh.
usai dihajar 2 orang anteknya Pak Santo. Akan tetapi, dengan sigap, Saroso menghalau pukulan mereka dan menghajarnya. Saroso minta untuk melepaskan Vina, namun mereka menyuruh kepada Saroso untuk jangan ikut campur, lalu mengeroyok Saroso. "Lepaskan gadis itu sebelum tulang kalian saya patahkan." Kau siapa? Mau jadi jagoan kau? Kau tidak usah ikut campur urusan kita." 3 orang itu menyerang Saroso, sementara Vina sekarang dipegangi oleh Pak Santo sendiri. Ternyata Saroso jago bela diri, dan usai pertarungan sengit terjadi, salah satu dari anteknya itu dipukul babak belur sama Saroso. 2 lainnya jatuh tersungkur. Saroso menyuruh mereka untuk menyerah saja. Namun salah satu dari mereka mengeluarkan pisau dan menyerang Saroso. Saroso yang sudah geram akhirnya mencekal tangannya dan membuang pisau dari genggamannya orang itu. Lalu tanpa ampun, Saroso langsung matahin tulang tangan orang itu, dan dia langsung menggerang kesakitan. "Aduh!" teriaknya. Saroso mengancam, jika masih membuat keonaran, dia tidak segan akan membunuh mereka. Saroso kala itu sangat tegas dan serius dengan ucapannya. Bahkan Galang kaget melihat ketegasannya. Namun Saroso ini akan selalu membela yang benar, dan dia tidak akan menggunakan kelebihannya di jalan yang salah. Akhirnya Pak Santo ketakutan dan menyerahkan Vina. Vina pun langsung nangis di pelukannya Galang, yang juga sedang kesakitan saat itu. "Kamu gak apa-apa kan, Vin?" "Enggak apa-apa, Mas. Untungnya ada Mas sama abang itu." "Makasih ya, Mas, Bang." Pak Santo kabur beserta dengan anteknya itu meninggalkan Galang, Vina, dan Saroso. Vina bersyukur karena mungkin saja Saroso itu bisa membantu mengatasi Pak Santo. Karena selama ini semua warga desa tidak ada satupun yang berani melawan Pak Santo. Kemudian mereka lanjut pulang ke rumahnya Mbah Karmin. Galang boncengin Vina dan Saroso mengayuh sepeda jengkinya Vina. Namun kala itu, Galang khawatir kalau Pak Santo nantinya akan mengirim teluh ke keluarganya. Namun Saroso mencoba menenangkannya karena Saroso akan siap untuk membantunya. Sesampainya di rumah saat itu, Saroso dan Galang duduk di depan teras rumah. Terlebih dahulu ngobrol-ngobrol. "Aku takut nanti Juragan Santo ngirim teluh ke keluargaku." "Kamu tenang saja, Lang. Aku siap bantu kamu. Misal dia nyoba ngirim teluh ke keluargamu." Galang pun tersenyum. Dia merasa tenang karena ada Saroso. Setibanya di rumah Mbah Karmin, Saroso langsung diarahkan ke kamarnya Mbah Karmin. Dan benar dugaannya kalau Mbah Karmin adalah sudah diguna-guna. Dan akhirnya Saroso akan membantu menyembuhkan Mbah Karmin yang lumpuh. Kemudian Saroso sholat hajat 2 rakaat dulu. Saat dia sedang sholat, tiba-tiba saja ada hembusan angin kencang yang masuk ke dalam ruangannya. Dan saat itu Saroso melihat ada sekelebat bayangan hitam yang melintas. Setelah beberapa saat kemudian, lalu Saroso duduk di sampingnya Mbah Karmin dan mulai membacakan doa-doa dan mulai melepaskan ikatan tali gaib di kakinya Mbah Karmin. Hembusan angin kencang saat itu semakin kencang dan hawa dingin, padahal suasana masih sore hari. Prak-prak, terdengar suara gebrakan jendela karena tertiup oleh angin kencang. Saroso terus merapalkan bacaan-bacaan entah apa dengan mulutnya yang terus berkomat-kamit. Saat itu Mbah Karmin teriak kesakitan saat Saroso membacakan ajiannya itu. Kakinya terasa sakit sekali. Saroso terus membacakan ajiannya sampai malam pun tiba. Vina dan Galang pun merinding saat itu karena suasananya sangat mencekam sekali. Hembusan angin semakin kencang, apalagi tiba-tiba saja lampu di dalam rumahnya itu padam sehingga semuanya menjadi gelap. Namun anehnya, tiba-tiba saja Saroso mengeluarkan sebuah cahaya terang di dalam kamar itu, membuat suasana tidak gelap gulita. Sesaat kemudian, Mbah Karmin teriak sangat kencang. Kencang sekali saat Saroso akan melepas tali ikatan di kedua kakinya. Teriak Mbah Karmin. Kala itu tiba-tiba saja tubuh Mbah Karmin langsung lemas tak berdaya. Saroso pun meminta kepada Galang untuk mengambilkan air putih. "Tolong ambilkan segelas air putih." "Biar aku saja, Mas," timbal Vina. Akhirnya saat itu yang mengambilkan air putihnya Vina. Dan setelahnya air putih itu langsung didoakan oleh Saroso. Saat itu kemudian diberikan kepada Mbah Karmin untuk diminumnya. Setelah minum air putih itu, dia sudah mendingan dan kedua kakinya sudah bisa digerakkan lagi. Sementara di kediamannya Pak Santo, dia langsung masuk ke dalam ruangan ritualnya untuk memanggil sesembahannya. Seperti biasanya, Pak Santo mulai merapalkan mantranya di depan kemenyan yang sudah dibakar dengan asap yang mengepul. Dan sesaat kemudian,
muncullah sebuah asap tipis ke dalam ruangan ritualnya. Sesaat kemudian, asap itu berubah wujudnya menjadi sosok Buto yang sangat menyeramkan sekali, dan sosok itu dimintai Pak Santo untuk membunuh Mbah Karmin sekeluarga. Namun sosok Buto itu meminta bayaran dengan 3 ekor kepala sapi. Pak Santo pun setuju dan akan memberikannya nanti jika sosok itu sudah berhasil membunuh Mbah Karmin sekeluarga. Tapi Buto itu menolak, harus diakan dulu syaratnya, baru bertindak Butonya. Baik, akan aku sediakan syaratnya. Lalu sosok itu menganggukkan kepalanya dan beranjak menghilang begitu saja. Malam harinya, usai Mbah Karmin disembuhkan, mereka kumpul di ruang tamu, dan Saroso memperkenalkan dirinya dan maksud kedatangannya itu ke kampung itu, yakni akan menangani kejanggalan yang terjadi di desa ini. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Saroso, Mbah. Nama saya Karmin. Kalau kamu siapa, Dik? Tanya Saroso. Aku Vina. Kalau boleh tahu, Nak, ini dari mana? Dan apa tujuannya datang ke sini? Saya kesini disuruh oleh guru saya, Mbah, untuk menangani kejanggalan yang ada di desa ini. Namun ketika mereka sedang berbincang serius, tiba-tiba saja pintu depan rumahnya Mbah Karmin menggebrak dengan keras dan terbuka. Brak! Sontak, mereka semua terkejut dan langsung berdiri. Di luar nampak ada sosok Buto sesembahannya Pak Santo datang dengan wajah yang sangat murka. Saat itu, sosok Buto itu berniat untuk membunuh keluarga Mbah Karmin. Sosok Buto itu menyuruh Saroso untuk tidak ikut campur dengan urusannya. Kalian semua akan saya bunuh. Kau siapa? Beraninya membunuh kita semua? Hadapi saya dulu. Kau jangan ikut campur dengan urusanku. Jelas aku ikut campur karena memang kedatanganku ke sini untuk membasmi makhluk sepertimu yang telah membuat resah manusia dan menyesatkan manusia. Sontak sosok itu yang murka mendengar ucapannya Saroso langsung mengirimkan sebuah bola api terbang ke arahnya Saroso. Namun Saroso dengan ajiannya berhasil menghalau bola api itu dan membuangnya ke arah tempat kosong yang ada di samping rumah Mbah Karmin dan menimbulkan suara yang sangat keras. Buar! Sontak, para tetangganya Mbah Karmin mengintip dari balik rumahnya masing-masing. Mereka merasa ngeri dengan apa yang sedang terjadi di rumahnya Mbah Karmin. Tidak hanya sekali, ledakan itu terjadi berkali-kali, membuat malam itu semakin mencekam sekali. Namun sosok itu berkata bahwa Saroso tidak akan mampu untuk mengalahkannya karena dia merupakan Raja Buto di desa ini. Menyerahlah kau manusia. Saroso tiba-tiba saja duduk bersila di halaman rumahnya Mbah Karmin sambil membacakan sesuatu. Tak lama kemudian dari belakang tubuhnya Saroso muncullah Khodam, sosok harimau hitam raksasa, dan sosok pria yang seperti prajurit zaman dulu yang terlihat sangat berwibawa. Bahkan Mbah Karmin dan Galang bisa melihat hal itu. Ajaibnya. Dan Mbah Karmin pun kaget. Dia seakan teringat sesuatu soal pendekar yang zaman dulu sangat dikenal di masa jayanya Mbah Karmin. Lalu berucap, Saroso, apakah engkau adalah keturunannya? Sosok Buto itu juga panik saat melihat sosok yang ada di belakang tubuh Saroso dan berucap, siapa kau sebenarnya? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Saroso pun meminta tolong sosok harimau hitam itu untuk menerkam sosok Buto itu dan melumatnya. Sosok Buto itu kalah telak dengan cakaran dan cabikan harimau itu, dan dia pun akhirnya musnah. Bahkan seakan malam itu tabir dunia gaib terbuka. Semua orang bisa menyaksikan pertarungan mengerikan malam itu, bahkan para warga yang mengintip dari dalam rumahnya. Kemudian Saroso mohon bantuan kepada sosok yang menyerupai prajurit itu untuk memusnahkan sosok antek-antek gaib si Raja Buto tadi dan mengamankan desa dari gangguan gaib. Sosok itu pun mangguk dan segera menghilang disertai dengan Saroso yang menghembuskan nafas panjangnya. Dia segera menutup tabir gaib yang terbuka kala itu. Mbah Karmin, Galang, dan Vina terkagum-kagum pada Saroso. Bahkan para warga yang tadinya ketakutan kini beranjak keluar rumah. Wah, hebat sekali dia ya Lang, ucap Mbah Karmin. Iya Mbah, aku juga kagum dengannya, jawab Galang. Saroso kemudian menjelaskan lagi bahwa gangguan gaib di desa ini insya Allah sudah dimusnahkan. Bahkan Pak Santo yang katanya lakukan perjanjian dengan iblis sudah tak bisa lagi untuk melakukan hal itu. Para warga pun sontak antusias merayakan hari kemenangan itu dan mengucapkan terima kasih pada Saroso. Dan malam itu warga desa memutuskan untuk melek bengi.
Esok paginya, para warga yang sudah kesal dengan Pak Santo kini akhirnya bisa menumpahkan amarahnya yang sudah dari dulu terpendam, tertahan, menumpuk. Mereka sudah tidak takut lagi akan ancamannya Pak Santo. Mereka berbondong-bondong ke rumah Pak Santo tanpa sepengetahuan Saroso dan Mbah Karmen sekeluarga. "Pak Santo, keluar Pak! Jangan jadi pengecut Pak! Kalian mau apa? Jangan buat keributan di sini!" ucap salah satu anak buahnya. "Kami mau menghajar juraganmu, Santo!" Kalian memang tidak takut apa? "Kami sudah tidak takut sama sekali dengan dia. Pergi kalian atau hadapi kita dulu." Akhirnya saat itu mereka bertarung dengan para anak buahnya dengan meluapkan semua kekesalan yang ada. Bahkan dengan ganas warga menghajar para antek-anteknya Pak Santo sampai terkapar tidak berdaya. Istri-istri Pak Santo akhirnya diamankan para warga dan ditemukan mengenaskan dengan kondisi tubuh kurus akibat dijadikan budak pemuas nafsu sesembahannya. Dan kala itu langsung diberikan perawatan. Sementara Pak Santo yang bersembunyi di dalam rumah, langsung para warga menyeret paksa keluar dan dihajar rame-rame habis-habisan oleh warga. "Modar gue tok!" Bahkan keluarga yang dulu sempat menjadi korban juragan Santo paling beringas menghajar Santo. Sementara Saroso dan Mbah Karmen sekeluarga pagi itu dikagetkan dengan salah satu warga yang mendatanginya dan memberi info kalau Pak Santo sedang dihabisi massa. "Maaf semuanya, saya mau ngasih tahu kalau itu para warga sedang menghabisi Pak Santo." Astagfirullahaladzim. Segera mereka langsung beranjak pergi menuju ke rumahnya Pak Santo. Namun saat Saroso dan Mbah Karmen sampai di sana, ternyata semuanya sudah telat. Pak Santo dan antek-anteknya itu sudah tidak bernyawa lagi, tewas mengenaskan. Bahkan kala itu warga tidak sudi jika jasadnya dimakamkan di desa itu. Mereka kemudian memanggil ambulan dan menyuruh pihak rumah sakit untuk melakukan penguburan terserah dimanapun itu, asal jangan di desa ini. Sehari setelah kejadian itu, Saroso yang juga nginep sudah 2 hari di rumah Mbah Karmen, kini dia memutuskan untuk kembali pulang karena semua sudah selesai. Galang pun mengucapkan terima kasih atas bantuannya itu, atas bertemu dengan tidak sengaja hingga akhirnya bisa membebaskan desa dari belenggu iblis sesembahan Pak Santo itu. "Mas Saroso, saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah menyembuhkan kakek saya dan juga memusnahkan iblis yang ada di desa ini." "Iya, sama-sama. Kalau begitu saya mau pamit untuk pulang kepada semuanya ya. Saya pamit." Dan untuk Mbah Karmen sekeluarga, terima kasih karena sudah memberikan saya tumpangan untuk menginap di rumah kalian. Bahkan para warga pun mengucapkan terima kasih juga dan mengantarkan kepergian Saroso. "Makasih ya Mas, karena Mas desa kita jadi aman kembali tentram seperti dulu. Atas izin Allah, terima kasih." "Iya Bapak Ibu, sama-sama." "Oh ya ini Mas Saroso, mohon diterima ya. Anggap saja ini sebagai tanda terima kasih dari kita semua." "Iya Pak, terima kasih. Saya terima ya, makasih." Dari mereka juga ada yang memberikan hasil taninya pada Saroso sebagai ucapan terima kasih. Saroso pun tak enak hati untuk menolaknya dan menerima karena untuk menghargai semua. Setelah kepergiannya Saroso, Mbah Karmen bersyukur karena keluarganya masih selamat semua dan dia masih kepikiran tentang terah dari Saroso yang membuatnya penasaran. Apakah benar dia adalah keturunan orang itu? Mbah Karmen pun duduk di depan teras rumahnya, melamun sambil minum kopi buatannya Vina. Mbah Karmen berharap di sisa umurnya itu semoga bisa berjumpa lagi dengannya, dengan Saroso. Tamat. Selesai. Nantikan petualangan Saroso di kisah lainnya hanya di Tony FS. Terima kasih semuanya. Saya pamit. Wassalamualaikum.